Selamat pagi investor Indonesia, salam sejahtera, salam cuan selalu. Pada sesi ini saya ingin menyampaikan tentang trading plan. Apa sebenarnya trading plan itu? Setidaknya Anda bisa memiliki 4 langkah untuk membuat trading plan. Di pasar modal, seperti yang saya sampaikan kemarin, setidaknya ada 2 jenis atau 2 pihak yang melakukan investasi di pasar modal, yaitu memang investor sendiri yang memang memiliki horizon investasinya relatif menengah jangka panjang, tetapi ada juga yang mereka yang melakukan trading setiap hari. Nah, kalau Anda bukan investor jangka panjang, tetapi Anda seorang trader ingin menjadi trader yang baik, maka setidaknya Anda harus memiliki trading plan. Sebagai seorang trader harus punya trading plan. Mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa trading plan atau rencana perdagangan itu adalah sangat penting dan membuat kita akan lebih terencana di dalam memutuskan saham mana yang akan dibeli, saham mana yang akan dijual, kapan saat membeli, kapan saat menjual. Karena kalau namanya trader berarti hari ini beli, pagi jam 9 beli, mungkin jam setengah 10 sudah bisa jual dan lain-lain. Kalau seorang trader biasanya sangat sulit untuk melakukan yang orang di market biasa bilang ODT, one day trade. Jadi dia melakukan transaksi perdagangan 1 hari itu tidak mudah, dan tidak banyak perusahaan yang kadang-kadang ada seperti itu. Biasanya perusahaan yang seperti itu volatilitasnya tinggi, frekuensinya tinggi, tapi belum tentu memiliki gerakan yang naik atau turun yang tinggi. Kadang cuma frekuensi yang tinggi, dan kadang-kadang karena namanya pasar, maka mudah sekali informasi itu masuk, sehingga kadang-kadang harga saham meskipun ramai juga tidak bergerak. Oleh karena itu, trading plan ini setidaknya adalah cara Anda melakukan screening keputusan ya. Saya memutuskan ini, beli saham apa, kapan waktunya, jualnya kapan, dan lain-lain. Jadi trader yang sukses itu biasanya memiliki catatan-catatan transaksinya semua. Dia memiliki data-data, dia short data-data dari berbagai sumber, dan dia melakukan transaksi itu berdasar apa, kan gitu ya, berdasar informasi saja atau berdasar dia mengamati dan lain-lain ya. Selain mengamati fundamental, technical, kadang-kadang sebagai trader itu juga harus mendapatkan informasi yang banyak. Nah, apa 4 langkah itu? Pertama ya, tentukan saham yang akan dibeli dan sesuaikan dengan modal Anda. Kenapa kita harus menentukan saham yang dibeli? Karena saham yang akan kita beli itu adalah saham-saham yang menurut kita sudah kita screening, sudah kita lihat dari berbagai sisinya, dan kita yakini bahwa risknya lebih kecil dibanding returnnya. Jadi potensial returnnya itu harus lebih besar dibanding dari risiko-risiko yang akan terjadi. Itu adalah menentukan saham yang dibidik. Nah, kemudian selain membidik itu juga penting adalah menyesuaikan kemampuan. Menyesuaikan kemampuan itu adalah berapakah jumlah dana yang Anda miliki ya. Berapakah jumlah dana yang Anda miliki? Jangan sampai Anda kalau tidak mampu, Anda melakukan transaksi margin atau melebihi kemampuan Anda. Nah, screening awal menentukan pilihan itu kan banyak cara ya, mulai dari saham yang blue chip, kemudian yang frekuensinya tinggi, kemudian yang likuiditasnya tinggi, kemudian dari grup yang bagus, pengelolanya bagus. Itu contoh-contoh screening. Tapi sebagai trader kadang-kadang tidak melihat itu, mana yang bergerak,
bahkan ada trader yang menjurus kepada spekulator. Apa yang gerak itu yang, apa yang muncul berita apa itu yang digarap. Misalnya, oh ini lagi musim pandemi COVID, maka dia melakukan transaksi terus-menerus di perusahaan-perusahaan di sektor kesehatan misalnya seperti itu. Nah, dana yang cukup ini untuk apa ya? Karena dana yang cukup itu setidaknya Anda bisa tidak terjebak dan menjebakkan diri pada situasi yang sulit. Misalnya Anda memperkirakan sebuah saham itu naik, ternyata berbalik arah, dan ketika Anda membeli saham itu melebihi kemampuan Anda dan Anda harus melepas, maka justru ruginya akan cukup banyak buat Anda. Jadi Anda harus betul-betul melihat kapan saat kita membeli tanda kutip melebihi batas kemampuan dan kapan saat kita tidak berani membeli batas kemampuan kita. Jadi time to buy, time to sell, memilih saham itu juga hal-hal yang harus sangat diperhatikan. Yang kedua adalah menentukan jangka waktu. Sebagai trader, Anda harus memiliki jangka waktu. Beberapa trader itu lebih banyak menggunakan analisis teknikal. Di analisis teknikal kita bisa menarik garis kapan kira-kira ini akan mencapai resistance levelnya, kapan mencapai support levelnya dan lain-lain. Jadi ketika kita membeli berinvestasi di saham dengan sudut pandang kita sebagai trader, maka kita kadang-kadang melihat dari unsur-unsur teknikalnya. Nah, dari unsur teknikal ini kita bisa lihat kira-kira jangka waktunya kapan, berapa lama dan lain-lain. Nah, kalau kita trader yang tiktokan aja, jadi istilahnya trader yang hari ini beli, hari ini jual dan seterusnya, maka Anda betul-betul harus lebih selektif terhadap transaksi atau keputusan yang Anda lakukan. Yang ketiga, tadi setelah yang pertama menentukan saham yang dibidik, kemudian disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua adalah menentukan jangka waktunya, mau berapa lama, seminggu, sehari, sebulan, atau setahun. Nah, kalau sudah setahun kan berarti investor ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan alat analisis yang tadi di poin 2 saya sampaikan, yaitu menggunakan technical analysis dan money management. Jadi technical analysis ini biasanya membantu kita untuk menentukan kapan kita akan masuk dan kapan kita keluar, mengikuti tren ya. Yang tadi saya sampaikan, mengikuti tren ini harus menghitung risk and rewardnya, risk and returnnya ya. Kemudian biasanya itu di technical analysis itu kita menentukan batas cut loss ya. Jadi batas cut loss itu batas ketika kita harus lepas, karena kalau kita nggak lepas sesuai technical, bisa jatuhnya saham itu harganya bisa jatuh lebih dalam ya. Di sini penting yang kadang-kadang orang di market yang pakai technicalist itu, para technicalist itu menggunakan trailing stop untuk mengamankan modal. Jadi ya pokoknya segini, sudah segini harus jual, kalau nggak gitu modal kita bisa habis kalau kita teruskan ya. Dan Anda masuk di saham itu di kategori trading levelnya, di kisaran mana ya. Biasanya para trader itu yang pakai technicalist itu kisaran mana, kapan buy, kapan jual, mana supportnya, mana resistennya itu. Resisten itu apa? Resisten batas atas, support itu batas bawah ya. Jadi kalau kita mau beli saham, kita akan melihat, oh ini sudah disupport, berarti kita berani beli. Nah ini udah resisten ya, berarti kita waktunya jual. Nah di situ, di analisis teknikal itu biasanya juga ada yang dikenal area support yang tadi baru saya sampaikan, kemudian ada breakout ya. Dan kalau bisa ya, ini kalau bisa, tapi saya pun kadang tidak soalnya ya, banyak para trader itu
sahamnya maksimal cuma 5 ya. Kenapa? Karena kalau banyak itu span of controlnya susah kan gitu. Nah, kalau Pak Leo bagaimana caranya gitu? Ya, saya kalau portofolio itu lebih dari 5. Tetapi yang dipakai untuk trading itu biasanya memang sekitar 5. Yang 5 berikutnya itu adalah saham-saham yang memiliki horizon yang berbeda, maksudnya jenis sahamnya berbeda. Kadang-kadang yang trading ini kita hanya saham yang di blue chip saja. Yang tidak di blue chip itu baru kita lakukan trading ketika sahamnya itu liquid. Ketika kan kadang-kadang ada perusahaan atau saham yang kadang-kadang nggak bergerak sama sekali. Nah, udah perusahaannya bagus nggak bergerak. Nah, itu waktunya kita ngumpulin sedikit sampai banyak. Nah, sampai satu saat kita kadang-kadang tidak sadar juga, tanpa kita pantau, tiba-tiba saham itu melesat, ya, tiba-tiba naik 5%, 10% dan lain-lain. Nah, itulah biasanya kita baru masuk lagi untuk melakukan trading yang lebih tinggi, karena kita memiliki basis average price yang lebih bawah atau nilai beli yang lebih bawah, sehingga ketika melakukan trading kita menambah volume saham yang kita beli, jumlah saham yang kita beli naik untuk membuat gerakan-gerakan di pasar. Tapi saya tetap menyarankan memang kalau Anda trader lebih baik maksimal hanya 5 saham yang Anda perhatikan, mungkin dari sektor yang sama ataupun di luar sektor yang lain. Jadi kalau sektor ini sedang naik, sektor ini sedang turun, maka yang dimainkan yang mana. Nah, itu yang ketiga. Ya, yang keempat yaitu membuat jurnal trading. Ya, catatlah secara lengkap setiap transaksi yang Anda lakukan dengan memberikan keterangan mengapa Anda melakukannya, misalnya gitu ya. Berikan catatan atau komentar dan kapan kita mendapatkan keuntungan yang terbesar dari saham apa, itu Anda catat. Biasanya saham-saham ini setelah naik akan turun lagi pada harga berapa gitu. Saya punya catatan sendiri yang kadang-kadang saya kelompokkan sebagai saham antik gitu ya. Saham antik itu bukan buat trading ya. Saham antik itu biasanya saya screening saham yang PE ratio-nya rendah, dividennya tinggi, tetapi tidak liquid. Nah, saham-saham ini yang kadang-kadang liquid gitu ya, kadang-kadang tiba-tiba dia liquid sendiri. Nah, ketika dia posisinya sudah di bawah atau di dalam technical tadi sudah di area support, saya biasanya ngambil sedikit karena ngambil banyak pun juga nggak bisa. Nah, ini contohnya membedakan ya antara kantong yang aktif untuk transaksi, yang kita bisa keluar masuk, bisa berpindah, melakukan perpindahan saham atau perpindahan sektor dengan cepat. Tapi ada juga saham yang kita kelompokkan sebagai yang saham antik, mungkin ada saham yang memang kita gunakan untuk long term. Nah, itu setidaknya 4 langkah trading plan yang Anda buat. Saya ulangi lagi: 1, menentukan saham yang akan dipilih dan sesuaikan dengan kemampuan modal Anda. Banyak teman saya yang sudah untung banyak dan akhirnya rugi karena dia melakukan transaksi trading melebihi batas kemampuannya. Apakah Pak Leo pernah gitu ya, tapi saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi tentunya. Yang kedua adalah menentukan jangka waktu, horizon investasinya. Yang ketiga, menggunakan technical analysis dan money management. Kemudian yang keempat, membuat jurnal trading. Tapi yang keempat ini, jurnal trading, sekarang kadang nggak perlu, karena setiap hari sekarang dengan sistem online trading ini banyak perusahaan-perusahaan sekuritas yang menawarkan online itu sudah membuat catatan yang sangat lengkap, bahkan sampai perusahaan pajaknya juga ada. Sekali lagi, saya Leo Herlambang mengucapkan selamat berinvestasi, dan bagi Anda yang sudah siap untuk melakukan trading, silahkan melakukan trading, dan jangan lupa 4 langkah membuat trading plan. Selamat pagi, cuan selalu.